Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas seputar dari opini publik. Apa itu opini publik? Yang pertama, kita akan bahas arti opini publik. Menurut saya pribadi, opini publik memiliki sebuah arti, yakni suatu opini atau pendapat dari seseorang yang ditujukan kepada publik atau masyarakat, baik secara langsung ia berbicara maupun secara tidak langsung melalui chattingan, postingan, dan juga melalui media online yang lainnya. Jika kita lihat secara bahasa, opini publik terdiri dari dua bahasa, yakni yang pertama opini yang berartikan pendapat, dan juga publik berartikan secara umum atau secara luas. Jika kita lihat dari kedua bahasa tersebut, kita bisa langsung memahami makna dari opini publik tersebut. Sedangkan menurut Wikipedia, opini publik ialah pendapat kelompok masyarakat atau sintetis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Untuk soal yang kedua, yakni bentuk dari opini publik. Opini publik dapat dibentuk dengan adanya pencitraan dari isi pesan yang disampaikan oleh komunikator, seperti isu-isu yang sering terjadi di kalangan para komunikan. Maka untuk membentuk opini publik ini, komunikator harus membuat isi pesan yang benar-benar mudah dicerna dan mudah dipahami oleh komunikan yang dituju. Opini publik sudah seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena dengan adanya opini publik itu membuat seseorang bisa mencapai tujuannya jauh lebih dekat. Jadi, mengapa kok perlu dilakukan opini publik? Agar seseorang tersebut dapat menyampaikan apa yang ia inginkan, dan juga dapat mengutarakan kehendaknya untuk masyarakat umum. Dan juga tak lain, opini publik ini juga bertujuan agar mencapai suatu keinginan dan kepentingan dari golongan atau individu tertentu. Polling dan opini publik bisa dikatakan saling berkaitan, di mana posisi polling menjadikan awal cikal bakal dari munculnya sebuah opini. Dengan bermula dari polling dan survei, opini dapat terbentuk dan tersampaikan berdasarkan data yang telah ada dari polling tersebut. Misal, ini ada hasil polling 4 naik turunnya pendukung dua kubu ini. Ada dua kubu, misalnya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo gitu. Nah, untuk yang nilai awal yang kami peroleh ini seperti ini. Dari proses yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Ya, dapat disimpulkan bahwa paslon Prabowo Sandi terus mengungguli paslon Jokowi Ma'ruf sebesar 20%. Namun jika diamati lebih lanjut, popularitas paslon Prabowo Sandi mengalami penurunan sebesar 2,1 dibanding polling sebelumnya. Berikut cuplikannya, ini gambarnya ya. Analisis datanya ini berdasarkan proses yang sama. Mereka membersihkan kemungkinan data tidak sah yang terindikasi sebagai buzzer ataupun bot. Selain itu, mereka menambahkan parameter baru, yakni lokasi voters atau pemilih untuk mengetahui sebaran pemilih pada polling kali ini. Berdasarkan data yang kami terima diperoleh rincian sebagai berikut. Nah, seperti itu. Untuk metodenya ini menggunakan metode matematis. Ini tak berbeda dari metode matematis pada polling sebelumnya. Mereka tetap menggunakan model statistik basis sederhana untuk memperkirakan proporsi pemilih paslon Prabowo Sandi dan juga Jokowi Ma'ruf. Dan juga oleh karena itu ditetapkan menggunakan weak prior distribution berdasarkan pemilu 2014 dengan keunggulan Jokowi 53,15%. Lah, hasil analisis dari polling menunjukkan bahwa popularitas paslon Prabowo Sandi masih mengungguli paslon Jokowi Ma'ruf sebesar 20,4%, menurun 2,11% polling sebelumnya.
Nah, ini rasio suara pasangan capresnya. Nah, untuk sebaran suara lokasi berdasarkan lokasi pemilih, untuk memberikan informasi yang lebih variatif, mereka mencoba memetakan perolehan suara masing-masing paslon berdasarkan lokasi pemilih. Berikut gambar dari sebaran suara berdasarkan pemilih ya. Itu yang suara paslon Jokowi Ma'ruf. Lalu ini suara paslon Prabowo Sandi. Dari hasil pemetaan diketahui paslon Prabowo Sandi unggul hampir di tiap daerah, ditandai dengan gradasi warna magenta. Ya, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis online yang dilakukan tersebut, disimpulkan bahwa paslon Jokowi Ma'ruf mengalami penguatan sebesar 2,1% dibandingkan hasil online polling sebelumnya, meskipun masih terpaut selisih 20,4% dari paslon Prabowo Sandi tetap unggul, tidak menutup kemungkinan selisih ini dapat berkurang. Jika menelisik lebih lanjut, fluktuasi suara yang terjadi pada kedua paslon tidak terlepas dari isu yang berkembang sebulan terakhir. Terlepas itu semua, hasil yang diberikan masih bersifat sementara. Masih banyak waktu hingga pemilu sebenarnya melaksanakan, serta masih banyak peristiwa yang dapat membuat perubahan pada hasil sementara. Nah, itu tadi contoh polling pada waktu sebelum pemilu yang tahun kemarin itu. Ya, seperti itu. Sekian penjelasan singkat dari seputar opini publik dan juga polling. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.